Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Handayani dari Prodi Pendidikan Akuntansi B 2018. Baiklah, adapun saham yang saya analisis itu ialah PT Alam Sutera Realty Tbk. Adapun nama perusahaan itu ialah PT Alam Sutera Realty, yang dimana kode emitennya itu ASRI, dan bergerak di sektor properti, mulai go public pada tanggal 18 Desember 2007. Perusahaan ASRI ini tergabung di dalam indeks 3 indeks. Yang pertama itu ialah indeks ISI atau indeks saham syariah Indonesia, yang kedua itu indeks properti, yang ketiga itu ialah indeks komposit. Adapun harga beli yang saya beli saat itu ialah bertepatan pada tanggal 29 Mei 2021 ialah seharga Rp232. Nah, untuk kepemilikan saham itu dibagi menjadi 3, yang dimana pemilik saham utamanya itu ialah PT Tangerang Fajar Industri Estate, yang kedua itu ialah PT Manunggal Prime Development, dan sisanya itu ialah publik atau masyarakat. Adapun sejarah dari PT ASRI ini ialah PT ASRI ini didirikan dengan nama PT Adi Utama Manunggal pada tanggal 3 November 1993 dan mulai melakukan kegiatan operasional dengan pembelian tanah dalam tahun 1999. Awalnya perusahaan ini bernama PT Adi Utama Manunggal, kemudian berganti nama menjadi PT Alam Sutera Realty Tbk pada 19 September 2007. Adapun alasan saya memilih berinvestasi di saham ASRI ini ialah ada 4. Yang pertama, saham ASRI ini masuk ke dalam indeks komposit, yang artinya indeks yang sahamnya itu dapat dibeli untuk kapitalisasi menengah ke bawah. Nah, berhubung budget saya ini terbatas kan, jadi saya memilih untuk berinvestasi di saham ASRI. Yang kedua itu ialah saham ASRI masuk ke dalam indeks ISI, yaitu saham syariah. Yang ketiga itu pada saat membeli saham ASRI, saat itu kebetulan saham ASRI itu termasuk ke dalam 15 besar tren saham dengan perputaran penjualan dan pembelian saham terbanyak. Yang keempat itu ialah, dan pada saat saya membeli saham pada tanggal 29 Maret 2021 kemarin, saat itu harga saham mengalami penurunan dan akhirnya saya membeli saham tersebut. Adapun analisis fundamental, yang pertama itu ialah kita harus menganalisis aset, hutang, dan modalnya. Nah, kita lihat dari grafik dari tahun 2014 sampai tahun 2019, diketahui aset, hutang, dan modal itu mengalami peningkatan, yang dimana aset pada tahun 2019 itu sejumlah 21,89 triliun, yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya ialah sebesar 4,80% mengalami peningkatan. Begitu pula dengan hutang mengalami peningkatan sebesar 11,33 triliun dan modal mengalami peningkatan sebesar 10,56 triliun. Adapun analisis fundamental yang kedua itu ialah dengan cara menganalisis aset lancar dan hutang lancar. Nah, diketahui bahwa aset lancar dan hutang lancar pada tahun 2019 itu mengalami peningkatan, yaitu sejumlah 2,52 triliun pada tahun 2019 aset lancarnya, dan hutang lancarnya itu sebesar 1,92 triliun. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa aset lancarnya itu lebih besar daripada hutang lancar. Nah, di situ dapat kita simpulkan bahwa likuiditas perusahaan tersebut dikatakan sangat baik. Kemudian aspek yang ketiga itu ialah kita harus menganalisis penjualan, beban pokok, dan laba. Nah, di tahun 2019 penjualan serta laba operasi itu mengalami penurunan. Nah, tahun 2019 mengalami penurunan karena adanya beberapa faktor.
Yang pertama itu karena adanya pandemi COVID-19. Nah, pada tahun 2019 ini memang mengalami penurunan, tetapi dia penurunannya yang cenderung tidak signifikan atau penurunan yang sedikit. Tidak seperti yang tahun 2016, penurunannya itu dapat dikatakan menurun drastis. Nah, pada kondisi ini sebenarnya perusahaan itu masih dikatakan tergolong cukup aman. Yang selanjutnya itu ialah kita harus menganalisis laba ditahan dan dividen. Nah, dapat diketahui dari grafik bahwa pada tahun 2019 laba itu mengalami peningkatan dan laba ditahan pun dapat mengalami peningkatan, tetapi rasio dividen itu mengalami penurunan. Adapun analisis selanjutnya ialah menganalisis arus kas operasi, pembiayaan investasi, serta perubahan kas. Nah, untuk analisis keempat itu semuanya mengalami kenaikan kecuali pembiayaan yang mengalami penurunan sebesar 64,88% dari pembiayaan pada tahun sebelumnya. Setelah menganalisis saham fundamental itu, kita menganalisis teknikal, ialah dengan cara melihat meteran analisa teknikal, baik berupa meteran analisa penjualan, osilator, rata-rata pergerakan, dan lain-lain. Adapun cara untuk melihat analisa penjualan itu, yang pertama kita bisa melihat dari analisa meterannya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa penjualannya itu dikatakan meningkat daripada pembeliannya. Kemudian adapun meteran analisa yang selanjutnya itu ialah meteran analisa osilator dan rata-rata pergerakan. Nah, kemudian setelah kita menganalisa saham teknikal, berarti berakhirlah analisa-analisa yang diperlukan dalam sebelum memilih atau sebelum berinvestasi di pasar modal. Kemudian adapun lampiran portofolio pembelian saham ASRI saya itu ialah saya membeli 2 lot saham ASRI, yang dimana saat itu harga sahamnya itu ialah sebesar 23.100. Baiklah, demikianlah untuk video pembelajaran yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.